Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Akbar. NPM saya 2321020249. Di sini saya dari Universitas Islam UIN Raden Intan Lampung. Saya mengambil prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membahas kasus. Di sini judul kasus saya pencabutan izin operasi Holy Wings oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis Ketun dan AUPB. Kronologi kasus. Pada bulan Juni 2022, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP mencabut izin operasi seluruh gerai Holy Wings di Jakarta. Total ada 12 outlet Holy Wings yang dicabut izinnya. Keputusan ini diambil setelah viralnya promosi minuman keras gratis untuk pelanggan bernama Muhammad dan Maria oleh manajemen Holy Wings yang dianggap menyinggung unsur SARA dan keagamaan. Namun, pemerintahan DKI Jakarta tidak hanya menggunakan alasan promosi SARA tersebut, Pemprov melakukan pemerintahan terhadap izin operasi Holy Wings dan menemukan pelanggaran administratif. Misalnya, beberapa outlet hanya memiliki izin sebagai restoran, tetapi menjual minuman beralkohol secara langsung. Ada pelanggaran ketentuan jenis usaha dengan kegiatan usaha aktual di lapangan. Analisis hukum, apakah keputusan ini termasuk ketun? Mengacu pada UU 05 tahun 1986, JO UU 09 tahun 2004, JO UU 051 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Disebutkan bahwa suatu keputusan tata usaha negara ketun harus memenuhi unsur berikut. Yang pertama, bersifat tertulis. Yang kedua, dikeluarkan oleh pejabat tun. Yang ketiga, bersifat konkret, individual, dan final. Yang keempat, menimbulkan akibat hukum. Surat pencabutan izin Holy Wings memenuhi semua unsur tersebut. Yang pertama, surat tertulis dan resmi dikeluarkan oleh DPM TSP. Yang kedua, ditunjukkan kepada Holy Wings sebagai badan hukum tertentu atau individual. Yang ketiga, memberikan keputusan hak final, tidak operasi lagi. Yang keempat, menimbulkan akibat hukum atau kehilangan hak menjalankan usaha. Maka, pencabutan izin Holy Wings adalah ketun. Selanjutnya, apakah prosedur sudah sesuai? Ketun dan UPB dalam asas umum pemerintahan yang baik UPB sesuai pasal 10 ayat 1 UU No 30 tahun 2014. Pemerintahan mendapatkan asas. Yang selanjutnya tadi ada asas-asasnya. Yang pertama, asas keterbukaan. Yang kedua, asas akuntabilitas. Yang ketiga ada asas kecermatan. Dan yang terakhir, tidak sewenang-wenang. Namun, dalam kasus ini, pelaku usaha mengeluhkan tidak diberi kesempatan klarifikasi sebelum izin dicabut. Tidak ada surat peringatan terlebih dahulu, dan tidak jelas apakah diberi waktu untuk memperbaiki pelanggaran administratif. Maka, berpotensi melanggar AUPB, khususnya. Yang pertama, asas kecermatan. Pemerintahan seharusnya memverifikasi ulang dan izin dan memverifikasi fakta lapangan. Yang kedua, asas partisipasi dan keterbukaan. Pelaku usaha tidak diberi ruang untuk klarifikasi. Selanjutnya, yang terakhir,
asas tidak sewenang-wenang, pencabutan mendadak dan tanpa tahapan sanksi administratif yang proporsional. Selanjutnya ada opini hukum mahasiswa. Sebagai mahasiswa hukum, saya menilai bahwa yang pertama, meskipun niat pemerintahan untuk menertibkan pelanggaran sah secara hukum, namun prosedur pencabutan izin harus sesuai dengan prinsip hukum administratif negara, yaitu mengutamakan proses yang adil atau due process. Selanjutnya, pemerintahan seharusnya memberikan peringatan tertulis melalui pembinaan dan memberi kesempatan klarifikasi. Jika semua proses dilalui dan pelanggaran tetap dilakukan, maka pencabutan izin akan lebih kuat secara hukum dan tidak melanggar AUPB. Jadi, di sini saya tuh dapat menyimpulkan bahwa pencabutan izin Holy Wings oleh Pemprov DKI termasuk Ketun karena memenuhi unsur administratif dan penerapan AUPB. Ada indikasi pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan asas tidak sewenang-wenang. Maka meskipun substansi keputusan bisa dibenarkan, prosedurnya masih bisa dipertanyakan dari segi hukum administratif negara. Jadi judul video yang bisa digunakan itu pencabutan izin Holy Wings, analisis Ketun, dan asas hukum administratif negara. Mungkin itu saja video singkat yang dapat saya buat. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.